Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti yang insya Allah akan bisa masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Dan itu adalah apabila kita berpegang teguh pada tali agama Allah, niscaya suatu kepastian insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Baik anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan ruang lingkup materi pembelajaran kita selama satu semester yang akan datang. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mulai masuk pada masing-masing bab yang ada di semester 2 itu yang diawali dengan bab yang ke-6, yaitu diberi judul di bukumu itu diberi judul bernegosiasi untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi teks negosiasi. Mengidentifikasi teks negosiasi yang harus kalian pahami nanti terkait dengan identifikasi kali ini, yaitu terkait yang pertama adalah pengertian dari teks negosiasi, kemudian struktur teks negosiasi, dan juga kaidah kebahasaan yang ada di dalam negosiasi. Akan tetapi tentunya dengan waktu yang sangat terbatas ini tidak mungkin nanti kita akan bisa mengidentifikasi terkait dengan 3 hal tersebut. Hanya beberapa saja yang nanti akan Pak Eko sampaikan. Sisanya ya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, bagi kalian yang di rumah sudah membawa buku sebagai pendamping, silakan kalian bisa membuka di halaman 182 ya, 182. Di situ seperti yang tertera di layar ada memahami teks negosiasi. Apa itu sebenarnya negosiasi? Diawali di halaman 181, yaitu apersepsi, yang mana di situ Pak Eko bacakan secara cepat saja agar kalian mengetahui apa itu negosiasi. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan manusia yang lain. Salah satu penunjang proses interaksi adalah adanya komunikasi yang baik. Proses komunikasi bertujuan bertukar pikiran atau informasi untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi bersama. Persoalan yang ada biasanya tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi harus diselesaikan secara bersama-sama melalui proses negosiasi. Apa yang dimaksud dengan negosiasi? Bagaimanakah negosiasi itu kok bisa dikatakan meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri? Nanti akan kita pelajari secara lebih lanjut melalui bab yang ke-6. Itu adalah terkait dengan persepsi tentang teks negosiasi. Kemudian kita langsung lanjutkan di halaman 182. Di situ diawali dengan contoh sebuah teks percakapan antara Adam dan Hasan, ya. Adam dan Hasan. Coba Pak Eko bacakan teks percakapannya. Kita belajar kelompok nanti malam di rumah saya. Ide bagus tuh, tapi di rumah saya saja, rumah kamu jauh. Pakai motor lah, paling nggak sampai setengah jam sampai.
Motornya lagi dipakai kakak. Udah di rumah saya saja. Ya, bagaimana? Di rumah saya saja. Nanti saya sediakan makanan banyak. Kamu kan suka makan, hehe. Bener nih akan disediakan makanan, dijamin. Baiklah kalau begitu, nanti malam saya yang datang ke rumahmu. Tapi iya, makanan apapun yang kamu inginkan akan saya sediakan. Mau kerupuk, gorengan, lalapan, air putih. Itu mah tidak istimewa, San. Di rumah saya juga banyak. Bercanda dong, tenanglah. Soal makanan, saya jamin oke. Saya jamin. Oke ya, nanti malam kamu datang ke rumahku. Siap, jangan khawatir. Sip, terima kasih kalau begitu. Nah, percakapan seperti ini tentunya tidak asing bagi kalian. Maksudnya yang semisal dengan ini. Ya, kalian bercakap-cakap dengan teman kalian di kelas, di asrama, atau kalian bercakap-cakap dengan teman di kampung kalian. Sering kalian bercakap-cakap tentang hal yang semisal dengan ini. Coba kita perhatikan penjelasan dari teks tersebut. Teks di atas bukanlah teks percakapan biasa. Tokoh-tokohnya tidak mengobrol ke sana ke sini, tetapi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Mereka melakukan upaya adu tawar keinginan atau suatu kegiatan belajar kelompok yang akan mereka lakukan. Betul ya? Di sini percakapan yang dilakukan oleh Adam dan Hasan ini bukan percakapan yang biasa. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh Adam maupun Hasan itu memiliki apa? Memiliki arah, memiliki tujuan yang jelas. Ya, tujuannya apa? Sudah disampaikan melalui penjelasan di sini. Tindakan yang dilakukan Adam dan Hasan itulah bisa dikategorikan sebagai negosiasi. Ini adalah contoh kecil dari negosiasi. Mengacu pada contoh percakapan di atas, negosiasi didefinisikan sebagai suatu bentuk interaksi sosial untuk mengompromikan keinginan yang berbeda atau bertentangan. Negosiasi juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mencapai suatu kesepakatan melalui suatu bentuk diskusi atau percakapan. Nah, ini contoh beberapa definisi, beberapa pengertian tentang negosiasi. Ya. Bisa interaksi sosial. Mengapa dikatakan sebagai interaksi sosial? Karena negosiasi itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Ya. Negosiasi harus ada lawannya. Lawannya siapa? Ya bisa teman kita, ya, sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya. Karena itu kaitannya dengan sosial. Untuk mengompromikan keinginan yang berbeda. Di dalam proses negosiasi pasti diawali dengan keinginan yang berbeda. Diawali dengan hal-hal yang tidak ada titik temu. Nah, kalau keinginan antara kalian dengan teman kalian sama, nggak perlu dinegosiasikan. Ini ada keinginan yang berbeda atau keinginan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka perlu dinegosiasikan. Untuk apa? Mengompromikan keinginan yang berbeda atau bertentangan tadi. Ya, mengompromikan ya apa? Mengompromikan ya mencari jalan tengah, mencari solusi seperti itu. Kemudian ada juga definisi yang lain, yaitu upaya untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena negosiasi tujuan utamanya adalah mencari kesepakatan melalui suatu bentuk diskusi atau percakapan. Adapun definisi yang lain, diantaranya yang pertama, negosiasi merupakan proses penetapan keputusan secara bersama antara beberapa pihak yang memiliki keinginan yang berbeda. Ya, proses penetapan keputusan secara bersama
antara beberapa pihak yang memiliki keinginan yang berbeda. Itu beberapa definisi mengenai negosiasi. Atau juga negosiasi bisa diartikan suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mencukupi kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dari beberapa definisi tadi bisa kita ambil kesimpulan di situ adalah usaha bersama untuk mencapai kesepakatan dari kepentingan yang berbeda seperti itu. Nah, kita lanjutkan pada contoh pihak-pihak yang berkepentingan adalah Adam dan Hasan. Meskipun ini hanya dua orang, ini bisa kita sebut sebagai bentuk interaksi sosial. Intinya tidak seorang diri. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya ingin kegiatan belajar dilaksanakan di rumah masing-masing. Keinginan itu kemudian mereka negosiasikan yang pada akhirnya disepakati bahwa belajar kelompoknya dilakukan di rumah Hasan. Dalam hal ini ada mengalah ataupun mengorbankan keinginannya untuk bisa belajar kelompok di rumah sendiri. Akan tetapi ia mendapat kompensasi. Jadi biasanya di dalam bernegosiasi untuk bisa memenangkan keinginan yang ada di dalam dirinya, maka biasanya harus memunculkan adanya kompensasi. Kompensasi itu apa? Ganti rugi misalnya. Misalnya kamu menginginkan misalkan jalan-jalan bersama temanmu, kamu menginginkan untuk makan bakso, sedangkan temanmu menginginkan untuk makan mie ayam misalkan. Siapa yang mau mengalah? Di situ biasanya yang memberikan siapa yang ingin memenangkan keinginan tadi bisa tercapai pada diri kalian, biasanya yang memenangkan itu biasanya akan memberikan kompensasi terhadap siapa yang mau mengalah, seperti itu. Ya, ada di sini kompensasi. Jadi kompensasi ini ganti rugi tidak bisa dilepaskan dari yang namanya proses negosiasi. Keinginan lain untuk bisa makan-makan ketika belajar kelompok terpenuhi. Hasan akan memenuhi keinginannya itu dengan menyediakan makanan di rumahnya. Dalam kegiatan negosiasi terkandung ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini ciri-ciri negosiasi. Ya, karakteristik negosiasi yang pertama melibatkan dua pihak atau lebih, baik secara perseorangan, contohnya Adam dan Hasan, atau secara kelompok maupun perwakilan organisasi atau perusahaan. Secara perwakilan organisasi kelompok, misalkan ada orang yang berbuat kriminal kemudian dihadapkan di meja hijau, dihadapkan dalam persidangan, itu contoh juga negosiasi. Ya, keinginan jaksa penuntut umum ingin memberikan hukuman kepada pelaku kriminal misalkan 10 tahun, tapi dari penasihat hukum ingin memberikan keringanan hanya sekitar 5 tahun. Di situ terjadi negosiasi. Intinya harus melibatkan dua pihak atau lebih. Tidak bisa dilakukan seorang diri. Kemudian yang kedua, pada umumnya berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka dengan menggunakan bahasa lisan didukung oleh gerak tubuh dan ekspresi wajah. Dalam komunikasi tertulis, negosiasi dinyatakan dalam bentuk surat, misalnya berupa surat penawaran dan surat permintaan penawaran. Itu adalah contoh dari negosiasi yang mana biasanya negosiasi itu berbentuk komunikasi langsung. Mengapa demikian? Karena jika negosiasi itu dilakukan secara langsung, hasil yang didapat itu biasanya akan menjadi lebih efektif. Kemudian yang ketiga, mengandung konflik, pertentangan ataupun perselisihan. Pasti kalau di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam
negosiasi itu tidak ada konflik, tidak ada permasalahan yang terjadi di antara keduanya, maka negosiasi juga tidak akan bisa berjalan. Mau menegosiasikan masalah apa kalau memang tidak ada konflik di antara yang terlibat di dalam negosiasi itu. Kemudian yang selanjutnya menyelesaikannya melalui tawar-menawar atau bargain atau tukar-menukar atau barter. Jadi biasanya di dalam menyelesaikan sebuah negosiasi itu ada yang dilakukan melalui tawar-menawar, bargain. Contohnya ini tadi ya, Adam dan Hasan ini bargain, tawar-menawar dan tukar-menukar. Nanti ada contoh yang lain. Kemudian menyangkut suatu rencana, program, sesuatu keinginan atau sesuatu yang belum terjadi. Karena negosiasi itu berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama atas keinginan yang berbeda. Maka hal yang disepakati itu tentunya belum terjadi. Kalau sudah terjadi, mengapa dinegosiasikan? Kemudian berujung pada dua hal, yaitu sepakat atau tidak sepakat. Jadi itulah karakteristik umum dari teks negosiasi. Kalian nanti bisa melihat, untuk mempermudah kalian bisa melihat yang ada di gambar 6.1. Ada di situ karakteristik teks negosiasi, atau kalian bisa membuka buku kalian yang ada di halaman 183. Itu anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan pagi hari ini ya, kita baru bisa membicarakan tentang pengertian dari negosiasi dan juga karakteristik atau ciri-ciri khusus di dalam sebuah negosiasi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur teks negosiasi dan juga kaidah kebahasaan negosiasi. Itu ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui forum diskusi. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.